adalah kalau logika saya berpikir kemanusiaan, saya berpikir itu adalah apa yang dilakukan Bu Fitri benar, kabur dari rumah. Cuma kan ada beberapa yang mungkin berpendapat dia kabur dari suaminya artinya tanpa ada izin, tanpa ada restu. Nah, kalau kondisi seperti itu Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz? Karena kondisi adalah Bu Fitri merasa sakit itu. Ya, jadi kaidah dalam Islam yang menyatakan seorang istri ketika meninggalkan suaminya harus izin, itu adalah kaidah ketika seorang suami itu bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai seorang suami. Ketika seorang suami tidak bertanggung jawab, bahkan bersikap zalim, Islam memperbolehkan untuk kita menyelamatkan diri. Jadi kalau kasusnya seperti yang dialami oleh Fitri, Mas Farid, dan pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, sangat boleh Bu Fitri pergi meninggalkan suaminya. Kalau perlu laporan ke polisi, biar masalah ini menjadi selesai. Karena ini sudah penganiayaan. Islam sendiri juga melarang penzaliman dan penganiayaan. Hukum positif kita juga melarang penzaliman dan penguasaan. Penganiayaan inilah yang akhirnya menjadi kezaliman demi kezaliman yang lain akan terus dilakukan. Nah, ketika melihat ceritanya Bu Fitri sampai di rumah dipukuli oleh, saya tidak tahu tadi tidak dijelaskan apakah tetangganya, apakah saudaranya, Saudara, itu tidak boleh. Ya, kalaupun memang mereka marah, ya cukup diungkapkan dengan nasihat. Karena kalau sudah memukul ini sudah ada radar pidananya atau koridor pidananya. Sehingga Islam sendiri juga nggak boleh menyakiti orang lain, apalagi kondisinya Fitri saat itu terpuruk. Nah, kalau semua kita bisa berjalan dalam koridor syariah yang benar, hidup ini akan menjadi enak dan tenang. Tetapi Bu Fitri sendiri harus sadar kenapa saudaranya marah, karena kesalahan yang dibuat sendiri. Kenapa orang tuanya sampai menampar? Mungkin itu wujud kasih sayangnya, biar sadar. Mungkin sebagian orang mengatakan jika harus ditampar itu karena mungkin di wajahnya, di badannya ada setan. Ketika ditampar sadar. Ya. Tetapi ini tetap tidak diperbolehkan dalam Islam, karena sudah dalam koridornya. Fitri selama tinggal di rumah orang tua, ada nggak suami mencoba menghubungi Bu Fitri atau menghampiri ke rumah? Selama 6 bulan dia nggak pernah ada kabar. Nggak pernah ada kabar. Terus setelah itu dia coba telepon, dia pengen saya kembali ke rumahnya dan minta maaf ke kedua orang tua saya dan kedua saudara saya, tapi saya nggak mau balik ke sana. Akhirnya mereka datang minta maaf sama kedua orang tua saya, tapi orang tua saya dengan satu syarat, saya tinggal di rumah orang tua, nggak boleh ke sana karena orang tua saya kasihan sama anak saya. Jadi dimaafkan, cuma berharap Ibu Fitri tetap tinggal sama orang tua Bu Fitri. Terus dia keluarganya mengiyakan atau? Iya, mengiyakan. Tapi itu juga suami saya nggak pernah makin di rumah. Kalau seminggu sekali datang, nggak masuk biaya, nggak masuk. Ngoceh aja tempat panggilan. Ya bulan terus akhirnya lama-lama saya hamil lagi. Hamil lagi anak kedua. Dalam kamar aku sering menjaga. Ya aku diam. Aku nggak mau ngomong sama saudara. Orang tua karena malu. Akhirnya anak saya lahir yang kedua Pak Ustadz. Dia pergi nggak kembali lagi Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Tapi yang bikin saya itu Pak Ustadz, kok saya bisa sering ingat dia ya Pak Ustadz. Karena setiap dia nelfon itu saya kayaknya gimana ya? Tanpa luluh lagi begitu. Iya, karena Mengampuni saya semua benci perlakuannya banget. gitu. Iya, benci banget. Saya juga pernah ini Bapak Ustadz nanya, kamu tuh kayak apa batu saya pernah dulu di rumah dia. Dia supir kenal perempuan, aku tuh pasti. Jadi Bu Fitri menjingai benda Ya, dia itu punya itu. untuk memikat orang begitu. Iya, dan semua perempuan pokoknya kenal aja sama dia, pasti lagi. Istrinya ada berapa lima? Oh, dia sudah
suami ibu istrinya? 5. 5, ibu yang Saya pertama, yang kedua. yang kedua. Dan semua punya anak di situ. 2, ada 1, ada 2. Saya 2, pertama kan. Saya 2 yang kedua, yang ketiga 3. Yang kedua yang di belakang itu nggak ada. Baik, selain kasus itu katanya saya dengar juga suaminya ibu menfitnah ibu ya? Ya. Fitnah seperti apa ya? Itu dia karena saya mencoba mencari dia Pak Ustadz sebelum itu kan anak saya bertiga yang baru lahir. Dia fitnah dan dia bilang sama keluarganya kalau dia di rumah itu sering dihina sama keluarga saya Pak Ustadz. Dia sering dijelek-jelekin padahal keluarga saya itu sayang banget. Akhirnya di tengah keluarganya dia itu saya dimaki-maki sama bapaknya. Saya diusir, kamu pulang aja. Ngapain kesini lagi nyari-nyari? Soalnya kamu orang jelek kan, orang miskin. Padahal saya nggak pernah orang tua saya orang beragama Pak. Seorang haji. Mana pernah dia menghina anaknya, menantunya nggak ada. Assalamualaikum. Bu, apa kabar Bu? Ngapain kamu kesini? Ini cucu Ibu, Bu. Beraninya kamu kesini ya? Maaf Bu, salah Fitri apa Bu? Fitri kan kesini cari Mas Andi. Mas Andinya ada kan Bu? Andi nggak ada. Kamu udah berani ngusir anak aku ya? Astagfirullahaladzim Bu. Kami nggak pernah ngusir dia Bu. Pura-pura lagi kamu ya? Mintang-mintang kami ini orang miskin, kamu orang kaya. Kamu seenaknya usir-usir anak saya? Hah? Astagfirullahaladzim Bu. Kakek nangis lagi. Tapi tidak seperti itu Bu, itu fitnah Bu. Bohong kamu. Saya kesini cuma cari Mas Andi. Karena berapa hari ini dia nggak pulang Bu. Mana mungkin dia nggak pulang? Kamu bisa-bisa aja ya? Sana. Sana sendiri. Jangan-jangan ini anak bukan anaknya si Andi. Astagfirullahaladzim. Kamu dan anak-anak kamu. Ibu. Bu. Fitnah yang harus dilakukan sama Bu Fitri ini Pak Ustadz ketika dia dituduh memfitnah suaminya padahal itu tidak nih Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan Bu Fitri atau mungkin pemirsa di rumah jika mengalami hal yang sama? Ya, jadi apa yang kita dengar dari ceritanya Bu Fitri tadi memang seperti jatuh tertimpa tangga, tidak pernah selesai. Ya. Pelajaran yang sekali lagi saya mau sampaikan, mungkin kalau kita mau menempuh jalur pernikahan, pastikan ridho orang tua yang kita. Itu dulu. Kalaupun misalnya awalnya seperti yang Fitri tidak roleh, kawin lari, kan, lalu ada masalah, kejar dan cari ridho orang tua. Sehingga ketika ridho yang sudah kita peroleh, semoga rahmat Allah turun. Pintu masuknya hanya di situ Mas Arif. Bagaimana caranya? Saya tadi katakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan keluarga, kesalahan-kesalahan suami, dan sekaligus mendoakan suami agar dibuka hatinya untuk mencintai kasih sayang. Kalau sudah istighfar, baca sholawat sebagai obat tambahan untuk mempermudah agar kita semua diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, setelah itu yang terakhir saya kira kita harus senantiasa optimis menjalani kehidupan. Ketika Fitri masih diberikan kesempatan itu, berarti Allah masih sayang untuk mengisi sisa umurnya ini berbuat baik. Bahwa dia masih punya rasa cinta, punya sayang sama suaminya, padahal udah benci karena mungkin ada jimat dia kini membawa kekuatan. Begitu jangan percaya lagi dengan jimat-jimat itu. Yang punya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana biar tidak terpengaruh? Begitu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, enggak akan mempan itu sihirnya. Setelah itu apa? Fitri lupakan itu. Toh dia sudah meninggalkan cukup lama. Dia sudah punya istri sampai 5. Apa yang diharapkan? Perilakunya juga kasar. Kalau Bu Fitri masih ingin menikah lagi, cari suami bertanggung jawab. Ya. Kalau Bu Fitri ingin hidup sendiri sama anak-anak, sudah hiduplah dengan mendekatkan diri kepada Allah, tak perlu kepada Allah.
ajari anak ngaji, sekolahkan yang baik, kasih nasihat jangan sampai kayak bapaknya. Bu Fitri terus aktif di pengajian, ikut acara Muslimatan, ikut acara ngaji dan seterusnya. Nah kalau itu sudah terjadi, lama-lama masalah ini akan hilang karena Bu Fitri lupa dengan suaminya, Bu Fitri sibuk dengan aktivitasnya, sambil Bu Fitri berharap sisa umur yang ada untuk kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhirat. Insya Allah kalau kita melakukan itu, solusi dan jalan keluar akan diberikan oleh Allah sebagaimana janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang terus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan setiap masalahnya menjadi mudah dan penuh dengan solusi yang indah. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Amin amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas semua tausiah dan juga nasihatnya khusus untuk Fitri. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik buat Fitri. Yang paling penting adalah tetap berada di jalan Allah, itu yang paling penting. Dan buat pemirsa di rumah, mudah-mudahan apa yang menimpa dari Fitri menjadi pelajaran penting buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.